Diceritakan, Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siubanci, ibunda Raden Fatah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu, dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siubanci. Mbak, sudah bilang gak usah mau di tanah Majapahit. Pergilah. Brawijaya yang mengetahui konflik mereka berdua pun segera menemui Siubanci secara empat mata. Maaf, saya harus mengirimmu ke Palembang. Apa-apa? Kamu berbicara. Iya, maaf, saya harus mengirimmu ke Palembang dengan terpaksa. Ya sudah, baiklah. Aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Dengan sangat terpaksa, Siubanci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya, dan ia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Fatah. Puluhan tahun kemudian, kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintahan sedang kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagah Wangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah seorang putra Raja Majapahit, Brawijaya Kertabumi, yang bernama Raden Fatah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya, yaitu Raden Husein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Fatah dan Raden Husein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Di pendapa masjid pesantren, Sunan Ngampel berkumpul bersama para santri. Mereka menyandingkan lelagon ilir-ilir bersama-sama. Anak Mas Fatah, anak Mas Husein. Anak Mas Fatah. Tuan. Maaf, Kanjeng Sunan. Tidak apa. Kalian berdua adalah penguasa Palembang. Jauh-jauh dari sana kalian menuntut ilmu ke sini. Menurut saya kalian sudah cukup bekal untuk mewujudkan apa cita-cita kalian. Terima kasih kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan Anda selama ini. Mas Fatah, apa itu? Tidak ada Kanjeng, ini hanya handphone. Hah? Handphone? Sudah, lupakan saja Kanjeng. Baiklah. Sudah waktunya kalian melangkah. Anak Mas Fatah, saya tugaskan kamu untuk membuka pesantren. Anak Mas Husein. Ya, anak Mas Husein. Cepat dong. Sudah tidak tahan lagi Kanjeng. Baiklah, anak Mas Husein, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan dan ketegaran seorang kepada Prabu Kertabumi. Sabrina Watona Kanjeng Sunan. Raden Fatah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein menjadi adipati Terung. Raden Fatah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagah Wangi. Bersama pengikutnya, Raden Fatah melakukan pabat alas Gelagah Wangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin oleh Raden Fatah. Dari jumlah penduduknya yang mulanya puluhan hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Tahun
1478 Masehi, Girindrawardhana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Girindrawardhana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Dengan restu para sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Girindrawardhana. Wahai seluruh penduduk Telaga Wangi, Majapahit telah jatuh di tangan Girindrawardhana. Akan itu, mari kita tunjukkan kekuatan kita. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, namun kekuatan iman kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Poniam, kita juga ikut perang ya? Iya, kita juga harus ikut pergi. Karena kita harus menyiapkan makanan untuk mereka. Bagaimana kalau pada saat perang mereka kelaparan? Jadi kita harus menyiapkan makanannya. Kalau tidak ada kita kan nanti ribet. Iya, aku juga tahu tentang obat-obatan. Mana tahu nanti mereka ada yang terluka, kan bisa diobati. Ya juga sih. Lagi pula bojoku juga ikut perang, jadi aku harus ikut bersama dia. Karena aku gak bisa hidup tanpa dia. Oh. Kita bantu saja selagi kita bisa. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada yang terluka. Wes, ayo nanti tidak ditim gol. Demi kerajaan Demak, serang! Allahu Akbar! Ini lawanmu! Ini lawanmu! Ya! Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Girindrawardhana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Girindrawardhana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Kita telah menang! 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 Wahai rakyat sekalian, peperangan telah usai dan kita menangkan. Atas kegigihan kalian kita menang. Maka dari itu untuk permusyawaratan dan kesepakatan oleh terdiri dari kesultanan. Untuk kelangsungan dan kelanjutan kerajaan Demak dengan ibu kota Minau ini secara resmi kami lantik Raden Saleh menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Al-Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat sekitar, para wali, dan pedagang muslim Kadipaten Demak semakin maju. Wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan Kendal dan Cirebon di sebelah barat. Sunan Ngampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar Panembahan Jimbun Abdul Rahman Syahidin Panatagama Syirullah Khalifatullah Amiril Mukminin Hajuddin Han Abdul Suryo Alam di Bintoro, Demak. Sudah mulai. Anak Patah, anak Siapa? Kalian berdua. Wahai rakyatku sekalian, peperangan telah usai. Atas permusyawaratan dan kesepakatan oleh terdiri dari sultan untuk kelangsungan dan kelanjutan kerajaan Demak dengan ibu kota Minau secara resmi, kami lantik Raden Patah menjadi Sultan Demak dengan gelar ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu
jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Belajar selesai. Begini anak sekolah datang kembali. Iya, aku juga tahu tentang mereka. Capek ya Bang? Sama kok. Aku juga capek dia. Gak pakai PK soalnya. Salah capek ngedit maksudnya. Penguasa Paling Bang, jauh-jauh dari sana kalian mendapatkan bekal dan mewujudkan apa cita-cita kalian. Tiap kali kau bermanja, gerak terasa di dada. Inginku risih Kedua adalah penguasa. Kalian berdua adalah penguasa Palembang. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali